Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa justru orang baik yang paling sering terluka, dikhianati, ditinggalkan, dilupakan, atau bahkan dihancurkan tanpa alasan? Tenang, bukan kamu saja yang merasa. Ini bukan cerita personal, ini struktur, sistem, atau mungkin kutukan eksistensial yang diam-diam kita pelihara sendiri. Orang baik selalu jadi penyangga sistem yang bobrok. Mereka nggak menciptakan kekacauan, tapi selalu disalahkan kalau kekacauan datang. Dr. Brené Brown, seorang profesor riset di University of Boston, pernah bilang, kebaikan tanpa batas dan keberanian untuk berkata tidak adalah bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Tapi ya, kebaikan itu candu dan candu itu membosankan. Membosankan karena ia berputar dalam loop yang sama, memberi, disakiti, diam, berharap, lalu mengulang. Sekarang, coba lihat baik-baik. Di dunia ini, berjalan bukan karena kebaikan, tapi karena kepatuhan. Orang baik dalam sistem ini hanya diizinkan hidup kalau mereka patuh, kalau mereka nurut, kalau mereka nggak bikin ribut. Seperti di dunia kerja, kamu bisa lembur tiap hari, tapi begitu kamu nuntut hakmu, kamu dianggap pembuat masalah. Dan di keluarga, kamu bisa jadi anak yang penurut seumur hidup, tapi begitu kamu jujur soal luka batinmu, kamu dibilang durhaka. Dunia ini tidak menghargai kebaikan, dunia ini menghargai manipulasi yang dibungkus senyum. Dan itu membosankan. Kenapa aku terus baik ke orang yang gak pernah mikirin aku? Karena di dalam kepala kita ada motif tersembunyi, ingin diakui, ingin dianggap berharga tanpa harus menjadi jahat. Psikologi Carl Jung menyebut ini sebagai bayangan saldo self. Sisi dalam diri yang haus akan validasi, tapi menolak mengakui bahwa ia haus karena kebaikan. Jadi kamuflase. Padahal semua yang luka kamu tolak, lihat, diam-diam membusuk dan menuntut. Mungkin kamu dulu dikenal sebagai anak yang baik, tapi sekarang kamu hidup sebagai dewasa yang kehilangan arah. Karena dulu kamu terlalu sering diajari untuk menyesuaikan diri, bukan untuk mengenal diri. Psikoterapis Alice Miller menyebut sebagai the drama of the gift child. Anak-anak yang terlalu sering baik justru tumbuh menjadi dewasa yang lelah dan kosong. Kenapa? Karena mereka belajar menekan emosi demi cinta, belajar mematikan kebutuhan demi diterima, dan pada akhirnya mereka lupa bagaimana rasanya hidup sebagai diri sendiri. Mari kita pindah sebentar. Bayangkan dunia di mana kebaikan bukanlah nilai, tapi kelemahan. Di dunia ini, kamu hanya dihargai jika kamu manipulatif, licik, dan mampu menertawakan penderitaan. Selamat datang di realita yang diam-diam kamu jalani tanpa sadar. Di mana kamu diajarkan, jangan terlalu jujur, nanti diinjak. Jangan terlalu peduli, nanti ditinggal. Jangan terlalu cinta, nanti dilukai. Kamu bukan hidup di dunia yang menghargai kebaikan, tapi di dunia yang menjual ilusi tentangnya. Kamu mungkin marah pada dunia yang tidak adil, tapi kamu lupa bahwa kamu juga bagian dari arsitek realitas ini. Setiap kali kamu memilih diam saat disakiti, setiap kali kamu memilih memaafkan tanpa menyembuhkan, kamu sedang mengukir dunia jadi tempat yang nyaman untuk para pemangsa. Dan perlahan, dunia itu menelan kamu juga. Ini bukan soal menyalahkan, ini soal menyadari bahwa untuk meruntuhkan dunia yang membunuhmu, kamu harus lebih kejam dari trauma yang membentukmu. Maka pertanyaannya bukan lagi kenapa orang baik sering kehilangan, tapi kenapa orang baik tetap memilih bertahan. Mungkin karena mereka masih punya harapan, tapi harapan itu seringkali adalah trauma yang dibungkus rapi. Trauma bahwa jika aku berhenti baik, aku akan ditolak. Jika aku jahat, aku akan jadi seperti mereka. Jika aku berhenti peduli, siapa aku sebenarnya? The devil was once an angel. Jangan salah, banyak orang yang manipulatif dulunya orang paling lembut. Bukan karena mereka berubah, tapi karena mereka dipaksa memilih hancur
atau berevolusi. Dan evolusi bukan selalu tumbuh ke arah cahaya. Kadang, kamu berkembang jadi monster agar bisa bertahan. Tapi bahkan monster bisa mencintai. Bahkan monster bisa punya belas kasih. Dan justru monster yang sadar siapa dirinya lebih jujur dibanding manusia yang bertopeng moralitas. Neurosaintis Dr. Antonio Damasio menulis, manusia tidak membuat keputusan berdasarkan logika. Mereka membuatnya berdasarkan emosi, lalu membenarkannya dengan logika. Jadi saat kamu bilang, aku baik karena itu benar, sebenarnya otakmu sedang berkata, aku takut ditolak kalau aku berubah. Dan rasa takut adalah emosi yang terdalam mengatur semua pilihan, bukan kebaikan. Buat kamu yang masih hidup di dalam tubuh yang mati rasa, yang tertawa di depan tapi berteriak di dalam, mungkin ini waktunya berhenti menyembah citra baik. Karena jadi baik itu tidak menyelamatkanmu, tapi jadi utuh itu menyelamatkan. Utuh artinya kamu mengakui semuanya, sisi lembutmu, sisi gelapmu, sisi yang ingin menghancurkanmu, sisi yang ingin memeluk. Kamu tidak harus memilih jadi salah satunya. Kamu hanya perlu mengakui semuanya, karena keutuhan jauh lebih jujur daripada sekedar kebaikan. Di titik ini, mungkin kamu merasa kosong, atau marah, atau malah tersenyum pahit. Itu bagus, karena artinya masih ada bagian dari dirimu yang belum benar-benar mati. Kamu bukan hanya korban, kamu juga pemain dalam game ini. Kamu bisa memilih melanjutkan jadi baik yang dibunuh perlahan, atau menjadi baik yang tahu kapan harus menjadi monster. Maka, kalau masih ada yang bertanya, kenapa orang baik sering kehilangan? Jawab saja, karena mereka terlalu sibuk menjadi terang di dunia yang menghargai kebayangan. Tapi kali ini, jangan buru-buru jadi terang lagi. Beri ruang untuk bayanganmu berbicara, dengarkan. Karena mungkin, di dalam kegelapan itulah kamu akan menemukan arah yang sebenarnya. Dan jika hidup ini membosankan, maka itu karena kamu terlalu lama bermain dengan aturan yang kamu buat. Kalau kamu pernah merasa jadi orang baik yang sering kehilangan, bukan karena kamu lemah, tapi karena dunia ini sedang rusak. Dan terkadang, satu-satunya cara menyembuhkanmu adalah berhenti menjadi versi mereka. Mulailah jadi versi gila dari dirimu yang sadar, penuh luka, tapi hidup. Karena membosankan bukan berarti damai, dan chaos bukan berarti kamu salah. Kamu hanya belum selesai bermain. Kalau kamu merasa video ini menampar sisi yang kamu sembunyikan, jangan buru-buru kabur. Simpan rasa itu, rasa yang kamu ingin diam, tapi juga ingin menangis. Dan saat kamu merasa siap, kembalilah ke video ini, karena mungkin ini bukan sekedar konten. Ini adalah versi dirimu yang selama ini kamu kubur dalam-dalam. Subscribe kalau kamu mau atau tidak. Dunia ini terlalu absurd untuk ditentukan oleh tombol. Tapi kalau kamu tetap di sini, berarti kamu masih hidup, dan itu cukup. Watch my 9mm